Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnah beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kita sedang berada di dalam bulan yang istimewa, bulan yang spesial, yaitu bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut Allah ciptakan 4 bulan yang mulia atau yang biasa kita kenal 4 bulan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, salasun mutawalliyat, 3 bulan datang berturut-turut, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. 3 berturut-turut, lalu ada jeda, lalu Rajab, wal Rajab mudhar. Ya, 3 berturut-turut datang, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, lalu ada jeda, lalu baru Rajab. Nah, karena ada jeda ini, biasanya kita lupa. Ini adalah bulan spesial. Apa keistimewaan bulan ini? Yang pertama, di bulan haram, di 4 bulan haram dan Rajab termasuk bulan haram. Nah, apa keistimewaan bulan ini? Yang pertama, tidak boleh berperang kecuali antum diserang, kecuali kita diserang. Ya. Yang kedua, seluruh amalan yang kita kerjakan di bulan haram dan Rajab termasuk bulan haram, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, salat sunnah kita, salat wajib kita, Allah lipat gandakan pahalanya. Puasa Senin Kamis kita, Allah lipat gandakan pahalanya. Nah, pahala membaca Al-Quran, Allah lipat gandakan pahalanya. Seluruh amalan di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya. Karena ini adalah bulan yang spesial. Dalilnya tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36 ini ada di kitab-kitab tafsir klasik. Jadi ini adalah waktu, ini waktunya beribadah. Ini bulan Rajab, bulan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita mendapatkan bonus, yaitu bonus menghidupkan sunnah Nabi yang hampir punah. Sunnah Nabi yang hampir punah, yang jarang sekali orang di masyarakat kerjakan. Ya.
itu pahalanya beda lagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Dalam hadis Muslim, barang siapa yang menghidupkan sunnah, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang hampir punah, yang jarang orang lakukan, maka dia akan mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya disebabkan karena terinspirasi dari dia, karena mengikuti dia tanpa mengurangi pahala orang itu sama sekali. Kemudian keutamaan berikutnya, di sisi yang lain, dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa, nggak sholat, dosa durhaka kepada orang tua, dan semua dosa-dosa di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan juga. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ini? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian. Jangan kalian berbuat dosa di 4 bulan ini. Dan sekarang bulan Rajab termasuk 4 bulan yang haram. Apa maksud menzalimi diri? Ingat baik-baik ya, kaidah di dalam agama kita, setiap maksiat yang kita lakukan sejatinya menzalimi diri kita sendiri ya. Setiap maksiat, setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu sejatinya menzalimi dirinya sendiri, karena pasti ada set efek atau dampak buruk di dunia ataupun di akhirat ya. Gara-gara dosa, gara-gara maksiat, kita atau seorang hamba akan mendapatkan musibah, akan mendapatkan bala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30 ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah apapun yang menimpa kalian itu karena perbuatan dari tangan-tangan kalian, ulah kalian sendiri ya. Apapun musibah yang kalian dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa kalian ya. Dan ketika sudah meninggal karena dosa, gara-gara dosa, seseorang akan diazab di alam kubur. Gara-gara dosa, seseorang tidak dapat naungan Allah pada hari kiamat ketika matahari berada 1 mil di atas dia. Gara-gara dosa juga dia dimasukkan ke dalam api neraka. Dia dibakar, dia dipotong-potong, dia digantung. Ini adalah bentuk atau kita sama saja menzalimi diri kita sendiri kalau kita berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam ayat yang lain, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ketika mereka berbuat maksiat atau kesyirikan, mereka tidak menzalimi kami, kata Allah, tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian melakukan kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian berbuat buruk, maka kalian sendiri yang akan mendapatkan getahnya, akan kembali kepada diri kalian sendiri ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud dalam surat At-Taubah ayat 36 ini, janganlah kalian melakukan dosa di 4 bulan ini ya. Apa maksudnya? Hadirin, ini adalah bahasa penekanan ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini bahasa penekanan. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian. Jangan kalian berbuat dosa di 4 bulan ini. Bukan berarti di selain 4 bulan ini boleh melakukan dosa. Bukan seperti itu ya. Ini adalah sebuah penekanan, bukan pengkhususan. Kita ambil contoh, ketika antum menjadi pemimpin di suatu perusahaan, kemudian besok akan ada pemerintah dari dinas akan ada kunjungan, maka antum akan hari ini antum akan mengumpulkan seluruh karyawan antum akan briefing semuanya. Antum katakan besok tidak boleh ada yang terlambat karena besok akan ada pengawas yang akan datang.
kemudian ada yang menyeletuk. Berarti lusa boleh dong telat. Nah, ini adalah salah pemahaman, ya. Maksudnya penekanan khusus, bukan pengkhususan, penekanan. Ditekankan besok tidak boleh telat karena besok ada kunjungan, dan hari-hari yang lain pun sama, tidak boleh terlambat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berkata, ya, para ulama bersepakat bahwasanya dosa di bulan Muharram, di bulan 4 haram, dan Rajab salah satu bulan yang haram, ini dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal-amal apa saja yang kita kerjakan di bulan Muharram, di bulan Rajab ini, adakah amalan khusus di bulan ini? Adakah amalan-amalan khusus? Ya, adakah hadis yang menjelaskan amalan khusus, amalan apa saja yang dibolehkan atau yang dikhususkan di bulan ini atau di bulan Muharram? Ya. Kita akan jelaskan di khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Adakah amal-amal yang dikhususkan di bulan ini, di bulan Rajab, ya, bulan haram, salah satu bulan haram? Adakah hadis yang mengkhususkan amal-amalan tersebut? Ya. Pakar hadis Al-Imam Ibnu Hajar, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama hadis dari mazhab Imam Syafi'i, pensyarah Sahih Bukhari, apa kata beliau? Tidak ada satupun riwayat dan hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab, atau puasa di bulan Rajab, atau puasa di suatu hari di bulan Rajab, atau salat qiyamul lail di malam-malam tertentu di bulan Rajab. Ya, tidak ada hadis yang sahih. Ya, ada hadis, semua hadis yang menjelaskan tentang itu, ya, karena beredar hadis-hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan atau berpuasa di satu hari di bulan Rajab maka akan mendapatkan demikian keutamanya, demikian. Itu semua hadisnya, kata para ulama, ada dua, ya, lebih tepatnya Imam Ibnu Hajar meringkas, ya, menyebutkan ada dua kemungkinan kalau ada hadis yang menyebutkan tersebut. Itu yang pertama, hadisnya dhaif atau lemah, atau kemungkinan yang kedua, hadisnya maudhu', palsu, ya. Karena tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan adanya amalan khusus di bulan atau di hari-hari di bulan Rajab. Artinya silahkan, ya, kita perbanyak ibadah di bulan Rajab, bukan karena ada fadilah atau keutamaan khusus di bulan ini, tapi dasar kita karena bulan Rajab adalah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 36. Dan silahkan perbanyak puasa di bulan Rajab, karena sebagian salaf sangat semangat berpuasa di bulan-bulan haram, dan salah satu bulan haram adalah bulan Rajab, bulan yang sekarang kita berada di dalamnya. Dan memperbanyak puasa di 4 bulan haram adalah mazhab mayoritas para ulama, jumhur para ulama, ya. Ini adalah mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian mazhab Hanabilah. Tapi yang perlu diingat, ya, adalah nasihat para ulama. Salah satunya nasihat Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau menyebutkan tidak boleh atau jangan berpuasa di bulan haram puasa full, ya, 1 bulan full tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena para ulama tidak suka jika kita puasa di suatu bulan seperti puasa di bulan suci Ramadan, ya.
Jadi tidak boleh full 1 bulan selain berpuasa di bulan suci Ramadan. Boleh silahkan kita berbanyak puasa di awal-awal atau di pertengahan atau di akhir, tapi tidak boleh full. Semoga kita bisa menghidupkan sunnah di bulan Rajab dan bisa semangat sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan pintu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله